Assalamualaikum Bang Faisal Zulfli. Halo, Assalamualaikum Bang Faisal. ya, waalaikumsalam. Baik, kita mulai aja ya Bang. Boleh. Kita sapa dulu sahabat Rumah Baca Anak Nagari dimanapun berada. Selamat siang. Dan kembali lagi kita bertemu di Bincang Ramadan di hari puasa. Baik sahabat, pada hari ini kita akan membahas topik yang itu pemanfaatan cagar budaya sebagai pariwisata pusaka di Kota Bukit Tinggi. Yang sudah kita ketahui bahwa di Bukit Tinggi ini kita dikenal sebagai kota wisata, tetapi juga memiliki warisan budaya dan sejarah yang luar biasa. Kota ini menyimpan berbagai cagar budaya yang tidak cukup banyak dan memiliki nilai historis yang tinggi, tapi juga berpotensi besar dalam pengembangan di sektor pariwisata. Nah, dengan potensi yang kita miliki, tentu ada tantangan dalam mengelola cagar budaya ini agar tetap lestari dan sekaligus memberikan nilai manfaat baik secara manfaat ekonomi, manfaat sosial untuk masyarakat tentunya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan pelestarian dan pemanfaatan ekonomi tersebut? Apa strateginya? Untuk itu kita akan berbincang dengan pakarnya, yaitu Bang Faisal Zulfi. Kita sapa dahulu. Selamat siang, Bang Faisal. Siang. Baik, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, di flyer seperti yang kita ketahui, Bang Faisal ini sebagai seorang tourpreneur. Bolehkah sedikit Abang jelaskan apa sih itu tourpreneur tersebut sambil memperkenalkan diri? Oke. Ya, salam kenal. Nama saya Faisal Zulfi. Entrepreneur adalah personal branding yang saya gunakan sejak 1 Juli 2011. Jadi lebih kurang hampir 14 tahun menggunakan branding personal dengan nama Tourpreneur itu. Tourpreneur itu adalah singkatan dari Tourism Entrepreneur. Kalau di bahasa Indonesia berarti pengusaha pariwisata. Nah, itu terinspirasi dari sebenarnya karena dulu pernah kerja di properti. Dan di situ salah satu unit bisnisnya adalah hotel and resort gitu. Nah, jadi pengen juga gitu, karena waktu itu bekerja dengan orang lain, suatu saat pengen punya bisnis lah di pariwisata kan gitu. Jadi digunakanlah itu
waktu itu belum punya bisnis pariwisata, bekerja di pariwisata iya gitu ya. Kemudian berjalannya waktu, kesempatan terbuka, kuliah pariwisata, bisnis pariwisata, dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Apalagi kira-kira itu mungkin perkenalan di awal, tourism-nya, tourism entrepreneur. Baik, Gitu. sih. Berarti memang sejak tahun 2011 itu sudah bergelut di bidang turisme ya Bang, di pariwisata. Ya, Uh, 2000. Baik. Berarti kita sahabat rumah baca anak nagari, kita memang bersama pakarnya nih sekarang membahas tentang pariwisata. Nah, mungkin kita mengerucut aja. Di sini mungkin sahabat rumah baca juga sudah penasaran. Apa sih itu pariwisata budaya itu, pariwisata pusaka itu, Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Pariwisata pusaka itu kita coba lihat ini ya. Jadi ini seperti nostalgia nih. Kebetulan di tanggal yang sama hari ini, 8 tahun yang lalu, saya sidang. Oh, Ya, iya. skripsi. Tesis gitu ya. Jadi di tanggal yang persis sama nih, 7 Maret. Tapi tahunnya berbeda, 2017. Tesis ya, S2 waktu itu. Jadi memang prosesnya lebih kurang sekitar 3,5 tahun waktu itu meneliti ini. Jadi kalau ditanya pariwisata pusaka itu apa, waktu itu saya mengambil definisinya itu dari 3 institusi. Yang pertama itu UNWTO, UNWTO itu organisasi pariwisata dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di situ di definisinya itu disebutkan kegiatan untuk menikmati sejarah, alam, peninggalan budaya manusia, kesenian, filosofi, dan pranata dari wilayah lain. Itu menurut organisasi pariwisata dunia. Kemudian dari UNESCO juga diambil organisasi pendidikan, ilmu dan budaya dunia ya, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa juga. Lebih kurang sama, tapi definisinya seperti ini, kegiatan wisata untuk menikmati berbagai adat istiadat lokal, benda-benda cagar budaya, dan alam beserta isinya di tempat asalnya, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan keanekaragaman budaya dan alam bagi pengunjungnya. Nah, itu menurut UNESCO. Bedanya dengan UNWTO tadi, ada kata wisatanya. Kalau tadi nggak ada kata wisatanya karena memang sudah organisasi pariwisata. Jadi kegiatannya pasti pariwisata. Kalau di UNESCO kan lebih fokusnya ke pendidikan dan budaya ya. Jadi dia tekankan bahwa ini ada unsur wisatanya. Yang terakhir dari American National Trust for Historic Preservation. Di situ disebutkan definisinya perjalanan untuk menikmati tempat-tempat, artefak-artefak, dan aktivitas-aktivitas yang secara otentik mewakili cerita atau sejarah orang-orang terdahulu maupun saat ini. Nah, di sini disebutkan perjalanan gitu. Jadi wisata itu kan definisinya melakukan perjalanan ya. Jadi di sini juga disebutkan tentang wisata gitu. Karena mereka bukan organisasi pariwisata, tapi pelestarian sejarah. Mungkin seperti itu, clear? Baik, terima kasih untuk pengertiannya yang cukup panjang ya, Bang. Ya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang bukan bergerak di bidang pariwisata, mungkin mereka akan lebih memahami secara umum ternyata pariwisata itu tidak hanya bersenang-senang, tidak hanya berjalan-jalan aja, tetapi kita bisa di dalamnya itu ada literasi, ada pendidikan, ada sejarah dan sebagainya. Menurut Bang, di Bukit Tinggi ini sendiri, seberapa besar sih potensi cagar budaya ini untuk mendukung pariwisata pusaka? Ya, kalau kita bicara tentang Kota Bukit Tinggi, ini menurut penelitian saya tahun 2017 ya. Sebenarnya ini sudah diperbarui oleh Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Bukit Tinggi mengenai cagar budaya yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, di penelitian saya tahun 2017 itu masih mengacu kepada Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010. Ini peraturan menteri ya, maksudnya peraturan menteri kebudayaan dan tahun 2010. Kemudian ada peraturan wali kota nomor 2 tahun 2012.
Di situ ada cagar budaya, ada peninggalan sejarah, totalnya 43 gitu. Ada 43 cagar budaya. Dibilangnya ini bukan semuanya cagar budaya ya, karena cagar budaya itu harus terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Budaya ya. Nah, jadi 43 cagar budaya itu kita coba waktu itu tahun 2017 kita coba teliti ya. Jadi kita coba langsung ke hasil akhirnya nih. Di hasil akhirnya itu um, potensi pariwisata dari cagar budaya itu ada ada 5 cagar budaya yang sudah dimanfaatkan untuk pariwisata pusaka di Kota Bukit Tinggi. Nah, apa saja? Ada Jam Gadang, itu cagar budaya dan sudah dimanfaatkan untuk pariwisata pusaka. Ya. Kemudian ada Benteng Fordekok ya, benteng. Nah, itu juga cagar budaya dan sudah dimanfaatkan menjadi daya tarik wisata di Kota Bukit Tinggi. Kemudian Lubang Jepang, itu juga cagar budaya dan sudah dimanfaatkan untuk pariwisata pusaka di Kota Bukit Tinggi. Ada lagi Istana Bung Hatta yang di dekat Jam Gadang, itu juga cagar budaya dan sudah dimanfaatkan untuk pariwisata pusaka. Terakhir, Rumah Kelahiran Bung Hatta, Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, itu juga cagar budaya dan sudah dimanfaatkan sebagai salah satu daya tarik wisata di Kota Bukit Tinggi. Jadi dari 18 daya tarik wisata di Kota Bukit Tinggi, ada 5 yang merupakan cagar budaya. Bagaimana dengan yang sisanya 38 lagi? Ya 38 itu setelah kita teliti sebenarnya itu berpotensi juga untuk dikembangkan menjadi pariwisata pusaka, namun memang masih banyak ya, dalam artian ada 36 dari 43 itu yang memang belum dianggap sebagai daya tarik wisata gitu, padahal itu bisa jadi daya tarik wisata. Nah, sedikit yang sudah. Apa aja Bagaimana? 36 itu kira-kira sedikit. SMA Negeri 2, ada kantor Disdikpora, dulu itu rumah kepala sekolahnya SMA 2 zaman tahun 1800-an. Kemudian kompleks Polres, itu dari tahun 1800-an juga, Polresta Kota Bukit Tinggi. Kemudian ada Denzibang Bukit Barisan, itu asrama atau rumah dinasnya tentara. Kemudian ada komplek Kodim, tentara juga, lapangan kantin itu di situ. Tugu Peringatan Manggopo, itu ada peristiwa perang tahun tanggal 15 Juni 1908, perang blasting, karena ini ya, memberontak soal sistem tanam paksa komoditas kopi waktu itu. Sudah berjalan hampir 70 tahun waktu itu ya. Kemudian ada SMP Negeri 1 Kota Bukit Tinggi, itu juga dari zaman Belanda. Rumah bekas kepala stasiun Bukit Tinggi, ada stasiun tapi sekarang sudah tidak aktif. Ada Villa Upang-Upang namanya di dekat lapangan kantin. Ada juga studio foto Agam, itu di dekat DPRD Kota Bukit Tinggi. Ada Hotel Sentrum, itu keadaannya sekarang sudah terbengkalai. Sebenarnya cagar budaya itu tidak boleh terbengkalai. Kalau terbengkalai, pemerintah berhak untuk mengambil alih, karena itu harus dijaga, harus dilindungi, gitu kan. Kemudian ada Istana Bung Hatta tadi sudah. Tapi di sini menurut penelitian Istana Bung Hatta itu tidak termasuk ke dalam pariwisata pusaka yang sudah ini ya, sudah masuk ke prioritas gitu ya. Maksudnya dia ada klasifikasinya, ada yang prioritas, ada yang berkembang, ada yang baru, ada potensial gitu. Kemudian banyak lagi nih kalau disebutkan semuanya. Gitu. Berarti sebetulnya masih banyak yang bisa dikembangkan di Bukit Tinggi ini ya, Bang. Cuman Ya, kerjasama antar pemerintah dan stakeholder ya. ya, jadi kita dari komunitas mencoba untuk memanfaatkan cagar budaya ini sebagai pariwisata pusaka gitu. Walaupun itu belum menjadi daya tarik wisata di Kota Bukit Tinggi gitu ya. Seperti misalnya tadi Hotel Sentrum gitu ya, itu tuh sudah tidak lagi menjadi daya tarik wisata karena dia tadinya hotel di tahun 1910 awalnya. Karena sekarang sudah terbengkalai, jadi udah nggak jadi daya tarik lagi kan. Maksudnya memang itu hotel adalah komoditas ya, fasilitas untuk pariwisata gitu. Tapi juga bisa menjadi daya tarik wisata ketika ternyata ada ceritanya, ada sejarahnya di situ. Uh, boleh break sebentar? Boleh, Bentar ya. boleh. Sambil mungkin mengumpulkan pertanyaan dari audiens. Boleh. Oke, baik.
Baik, sahabat Rumah Baca Anak Nagari, kita ambil alih dulu dari pemateri kita karena Bang Faisal ada urusan sebentar. Berarti dari penjelasan yang tadi kita jadi tahu banyak bahwa ternyata di Bukit Tinggi ini sebetulnya masih banyak yang bisa dikembangkan pariwisata budayanya, cagar budaya yang ada di Bukit Tinggi ini. Namun banyak yang terbengkalai. Kita nggak tahu nih apa alasan terbengkalainya segala macam, nanti kita akan lebih tanyakan lebih lanjut kepada pemateri. Mungkin di sini jika ada teman-teman memiliki pertanyaan boleh ditulis aja di kolom komentar, nanti langsung kita bantu sampaikan kepada Bang Faisal. Ini ada komen dari Kak Nuraga Budaya. Bukit Tinggi sebagai kota yang terkenal sebagai salah satu kota sejarah skala nasional, memiliki potensi budaya yang sangat kuat, potensi alam yang luar biasa, dan keanekaragaman potensi lainnya. Betul, Kak. Karena di Bukit Tinggi kita tidak hanya menjual pariwisata keindahan alam aja, kita juga ada wisata sejarah, wisata buatan, kemudian wisata kuliner. Karena di daerah Bukit Tinggi kalau menurut kami itu potensinya memang besar, wilayahnya kecil, tapi kita bisa mendapatkan semuanya di Kota Bukit Tinggi. Karena kalau misal memang kita manfaatkan, betul-betul memanfaatkan, kota ini sebetulnya tidak akan pernah sepi di bidang pariwisatanya. Apalagi jika sebagai masyarakat sudah menerapkan yang namanya hospitality, ramah tamah. Jadi mungkin akan membuat para pengunjung yang datang itu akan lebih nyaman di kota kita sebetulnya. Wah, ini ilmu baru bagi kami, luar biasa. Apa yang harus dilakukan agar Gen Z juga tertarik untuk pariwisata budaya ini? Oke, pertanyaannya kita catat dulu dari Kak Kombe Literasi Nusantara. Kita akan serahkan kepada pakarnya nanti ya, Kak. Maaf, tadi ada break sebentar. Ya. 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 Baik. Ya, gimana? Baik, sahabat Rumah Baca Anak Nagari, kita lanjutkan lagi materi kita sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan yang ada di sahabat baca. Kita fokuskan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim Rumah Baca Anak Nagari dulu. Baik. Mungkin menurut pandangan Bang Faisal, apakah Kota Bukit Tinggi ini sudah mengoptimalkan cagar budayanya sebagai daya tarik wisatanya? Jika belum, apa tantangan yang dihadapi menurut pandangan Bang Faisal aja? Oke. Jadi menyambung dengan keterangan yang tadi, memang sebelum dilakukan penelitian ini kan 5 dari 18 daya tarik wisata itu merupakan cagar budaya, ya. Jadi artinya Kota Bukit Tinggi sudah memanfaatkan cagar budaya untuk pariwisata pusaka, untuk pariwisata gitu ya. Tapi karena bicara pariwisata pusaka itu kan artinya masih banyak nih yang lain nih yang masih bisa kita manfaatkan untuk pariwisata pusaka. Jadi dari hasil penelitian ini kita mengambil ada rekomendasi lah gitu ya untuk pemerintah dan stakeholder lainnya. Jadi pemerintah Kota Bukit itu perlu memberikan perhatian khusus gitu untuk wilayah Kecamatan Guguk Panjang. Nah, kenapa kita bicaranya spesifik dulu Kecamatan Guguk Panjang? Karena di situ berada sebagian besar cagar budaya yang ada di Kota Bukit Tinggi. Jadi bukan berarti 2 kecamatan lagi tidak gitu ya, karena kalau semuanya dijadikan kecamatan pusaka gitu ya, otomatis nanti aturan pembangunannya tidak akan selonggar kalau itu kawasan perdagangan dan jasa gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita satu kota gitu langsung dijadikan semua. Jadi mungkin bisa fokus ke Kecamatan Guguk Panjang gitu karena sebagian besar ada di situ.
Nah, misalnya cara memanfaatkannya seperti apa? Ya dimasukkan ke dalam kebijakan terkait cagar budaya di dalam rencana detail tata ruang wilayah kecamatan gitu. Karena kan di bawah rencana tata ruang wilayah kota itu ada rencana detail tata ruang kecamatan gitu kan. Nah, jangan lupa di situ dimasukkan kebijakan terkait cagar budaya supaya cagar budaya ini tidak hancur gitu ya. Karena cagar budaya itu ada potensi terbengkalai, hancur, musnah gitu ya, rusak gitu ya. Nah, itu sangat sayang sekali. Mungkin bangunannya bisa diulang dibangun, tapi apa ya, otentiknya udah nggak ada di situ ya. Keasliannya sudah tidak ada lagi. Ceritanya mungkin masih bisa kita sampaikan karena tidak berwujud fisik gitu ya. Tapi apa ya, keasliannya sudah tidak ada. Seperti ada Loh Saudagar namanya di Pasar Atas itu udah tinggal satu tiang doang tuh. Bangunannya sudah habis, tinggal satu tiang doang tersisa begitu. Masih ada lagi kerjasama dengan masyarakat, karena kalau pemerintah mengurus sendiri tentu akan terbatas ya. Nah, jadi komunitas, mungkin masyarakat, pemilik misalnya gitu ya, itu kita bisa kerjasama. Kemudian Bukit Tinggi sudah menjadi salah satu anggota Kota Pusaka, jaringan Kota Pusaka Indonesia gitu ya. Dari sekitar 80 atau 70 gitu, se-Indonesia. Nah, supaya makin kuat, tidak ada salahnya mungkin Bukit Tinggi juga berusaha untuk mencoba menjadi tuan rumah untuk raker mereka, rakernas atau apa satu lagi ya namanya ya, ada dua tuh. Nah, tapi tahun ini di Jogja tuan rumah. Sejak tahun 2008 tuh sudah ada jaringan Kota Pusaka. Bukit Tinggi belum pernah menjadi tuan rumah. Jadi bentuk keseriusannya adalah dengan mungkin menjadi tuan rumah tahun depan atau beberapa tahun ke depan gitu ya. Kemudian paket wisata pusaka, nah itu juga perlu dibuatkan supaya wisatawan tahu, oh ternyata ada ya paket wisata pusaka gitu. Jadi mereka juga lebih mudah untuk dapat informasi dan membelinya gitu ya. Terakhir, mempertahankan cagar budaya dan meningkatkan promosi cagar budaya supaya bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Itu sih ada 5 rekomendasi dari tahun 2017 itu. Oke, baik Bang. Dari 5 rekomendasi cukup menarik perhatian ini Bang, yang membuat paket wisata pusaka. Karena misalnya ada paket wisata, tentunya kita menjual paket ini bukan hanya untuk masyarakat lokal, tapi ini kan lebih ke masyarakat internasional pun pasti memiliki daya tarik yang lebih tinggi untuk sejarah yang dimiliki gitu ya Bang. Iya, betul. Nah, dengar-dengar juga dari Dinas Pariwisata tahun 2025 atau 2026 ini memang ada rencana untuk pembuatan paket wisata, tapi mereka bukan ke cagar budayanya. Misalnya paket wisata 1 hari, tur dari Jam Gadang keliling, nanti terakhir di Jam Gadang lagi. Tapi sampai saat ini lihat belum terrealisasi sepertinya gitu. Ya. Nah, selanjutnya Bang, tadi ada keterlibatan dari masyarakat lokal. Kemudian juga sinkron dengan pertanyaan dari sahabat itu tentang generasi Gen Z. Apa jika terhadap pariwisata cagar budaya ini, apa yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat atau sebagai Gen Z gitu? Apa yang harus dilakukan agar Gen Z juga tertarik untuk pariwisata cagar budaya ini gitu ya? Tentunya kita sesuaikan dengan apa namanya ya, kebutuhan dari Gen Z itu. Misalnya yang kita bisa lihat sehari-hari, mereka sangat melek dengan gadget ya. Nah, kita bisa ajak mereka untuk menggunakan gadget itu ke cagar budaya yang dikemas dalam bentuk paket pariwisata pusaka gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan di situ, kita akan kasih apa ya, sedikit keterangan tentang tempat-tempat yang kita kunjungi itu. Nanti mereka bisa kembangkan karena di internet banyak sumber yang bisa mereka cari. Dengan adanya AI, mereka juga bisa cari informasi lebih dalam. Kalau seandainya mereka ada pertanyaan, mereka bisa tanyakan ke AI, nanti lebih berkembang referensi yang mereka dapatkan. Nah, lalu mereka jadikan sebuah konten gitu. Nah, nanti supaya lebih menarik lagi, apalagi kalau misalnya kita bekerjasama dengan pemerintah ya, tentunya pemerintah punya anggaran lah ya untuk pendidikan, untuk pariwisata, itu mereka diajak untuk berlomba gitu misalnya gitu ya. Bukan berarti ini kalah menang ya, tapi untuk mengasah aja gitu, keseriusan ya, atau jangan-jangan mereka ada bakat di situ gitu ya. Baik itu dengan voice over atau misalnya memang mereka seperti reporter gitu ya.
atau mereka buat editan tanpa suara gitu ya, hanya video dengan latar belakang musik misalnya kayak gitu. Nah itu juga bakal memancing Gen Z tertarik gitu datang ke objek-objek yang ada di cagar budaya ini. Kalau nggak seperti itu, diajak jalan aja terus kita cerita, kayaknya setengah-setengah lah ya. Ada yang tertarik, ada yang tidak gitu. Jadi kalau mereka aktif, saya pikir mereka akan mencoba itu memberikan yang terbaik juga dari yang mereka punya gitu. Baik. Berarti kalau kita sebagai Gen Z, kita sebetulnya harus memaksimalkan potensi yang kita punya. Bisa kita memulai dari memanfaatkan peran digitalisasi begitu ya Bang, misalnya seperti membuat virtual tour atau memanfaatkan reality seperti AR gitu dalam mempertahankan cagar budaya kita. Sebetulnya kita tidak harus menunggu ajakan pemerintah atau segala macam, itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri, mengajak teman dekat, mengajak teman lagi, maka itu akan menjadi promosi wisata secara tidak langsung di daerah kita. Iya. Ya, benar yang tadi kakak bilang, kita jangan posisinya menunggu gitu ya. Yang penting kita mulai dulu dari diri kita sendiri, dari sekarang, dari hal yang kecil gitu ya. Saya pengen cerita juga, 3 tahun yang lalu ada mahasiswa saya ngajar gitu ya. Mereka minta, boleh nggak Pak kita melakukan pariwisata pusaka di Kota Bukit Tinggi gitu ya. Oh, dengan senang hati, karena saya juga melakukan itu walaupun kadang sendiri, naik sepeda, ya di waktu pandemi dulu gitu ya, karena kita nggak bisa rame-rame, saya sudah melakukan itu, tapi memang peminatnya sedikit sebenarnya, karena ini kan minat khusus ya, bukan pariwisata massal gitu kan. Jadi awalnya kita yang minta itu 2 orang, ya kebetulan nih 3 tahun yang lalu itu nggak jauh-jauh juga dari tanggal ini, 13 Maret waktu itu, ya. Kenapa saya ingat? Karena 11 Maret besok itu adalah Bukit Tinggi Kota Wisata ke-41 tahun gitu. Nah, jadi memang Bukit Tinggi sudah lama menjadi kota wisata versi pemerintah Republik ya. Kalau versi Belandanya memang sudah dari tahun 1909 itu sudah dipromosikan ke Eropa, Bukit Tinggi ini gitu ya. Sumatera Barat sih lebih tepatnya gitu ya. Pantai Barat Sumatera. Nah, waktu itu karena berdua orang, kan kalau kita jalan wisata ini kan bercerita ya, itu bisa lah sampai 20 orang maksimal. Jadi saya bilang kita buka aja ke publik, kita coba buka ke publik. Mendaftarlah 12 orang, yang hadir hanya 3 orang gitu, ya kan? Nggak apa-apa. Yang penting ada dulu kan gitu. Terus kita buat lagi waktu itu ke Koto Gadang. Di yang keduanya kita ke Koto Gadang, kolaborasi dengan Koto Gadang. Tapi kita jalan dari Bukit Tinggi melalui Jalan Panorama ke Koto Gadang. Itu yang kedua. Langsung 17 orang. Nah, seperti itu kan. Dan konsisten terus selama 3 tahun terakhir sampai kita pernah rekor itu di angka hampir 200 orang kita jalan. Tapi kita nggak lagi bercerita satu guide 20 orang, tapi dibuat seperti ada kelompok, ada beberapa guide, dan pakai panduan-panduan yang self-guided itu. Nah, kalau misalnya di sini kebetulan kita sudah ada kegiatan ini ya, kalau seandainya berminat, kita akan mengadakan nih di tanggal 15 atau 16 Maret nanti, 15 atau yang Bukit Tinggi. Ya. Nah, pendaftaran untuk atau Bang boleh sekalian di-share kepada sahabat kita. ya, kalau ingin mendaftar bisa lewat DM Tourpreneur, dan nanti kita akan ada flyernya, di situ ada kontak WhatsApp juga. Nah, ditambah satu lagi mungkin sekalian menginformasikan, kan itu masih minggu depan ya. Kebetulan besok tanggal 8 Maret hari Sabtu ini ada walking tour juga, sekalian ngabuburit buka puasa di Koto Gadang gitu. Kalau ada yang berminat, ayo gitu ya. Nanti bisa dicek di Instagramnya @kg_sumbar gitu ya. @kg @kage_sumbar gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di KG Sumbar itu sudah ada flyernya untuk kegiatan besok, karena kita udah posting seminggu terakhir. Nah, otomatis hari ini hari terakhir ya, karena tentunya butuh persiapan. Acaranya dibikin sore karena bulan Ramadan, tapi biasanya kalau hari biasa kita jalannya pagi, dan itu sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Begitu. Mungkin bagi sahabat tadi yang Gen Z tadi bisa mendaftar tuh untuk kegiatan besok, daftar di hari ini langsung. Ya. Ya, kita ini nih Bang, mau bertanya lagi dari SDN 06 Parit Antang. Dari cara kami agar bisa lebih mengenalkan anak-anak dengan pariwisata budaya atau cagar budaya. Anak-anak bahkan hanya kenal seperti jam gadang saja, yang lainnya tidak ada.
Nah, bicara kita spesifik dulu nih Parit Antang. Di Parit Antang itu ada cagar budaya Batu Kurai Lima Jorong namanya. Jadi Parit Antang ini adalah uh, salah satu daerah asalnya orang asli Kota Bukit Tinggi. Kalau dulu kan namanya orang Kurai ya. Kita nggak tahu sih sejak tahun berapa itu ya. Yang jelas 1700-an ke bawah itu sudah ada Kurai gitu ya. Nagari Kurai gitu. Nah, jadi di situ ada Batu Kurai Lima Jorong. Di situ tempat berdiskusinya uh, tetua-tetua adatnya Nagari Kurai. Nah, itu salah satu cagar budaya yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata pusaka. Kebetulan berada di daerah Parit Antang. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita harus kemas dengan kegiatan yang memang kebutuhannya Gen Z gitu. Kalau kita ajak ke spot terus kita bercerita dan kita hanya bercerita gitu, kayaknya mereka nggak akan tertarik. Tapi kalau kita buat misalnya dari sekolah kita jalan ke sawah gitu ya, ke pematang sawah gitu. Nanti ada yang jatuh, mereka ketawa. Nah, hal-hal yang di luar rencana seperti itu tuh akan berkesan gitu. Nanti finishnya di Batu Kurai Lima Jorong. Di situ kita ceritakan. Dari sini loh asalnya orang Bukit Tinggi gitu ya. Siapa orang Bukit Tinggi di sini? Misalnya, ternyata dari ada 30 cuma 10 orang yang asli. Yang 20 lagi dari mana? Nah, pelibatan-pelibatan seperti itu akan membuat mereka tertarik dan akan ada dua arah ya dialog gitu. Nah, saya rasa dengan berjalan kaki mereka beramai-ramai gitu ya, masuk ke alam yang hijau-hijau itu pasti mereka tertarik. Jadi tidak monoton gitu ya, bukan kita datang ke titik terus kita kumpulkan duduk kita ceramah gitu ya. Nah kayak gitu tuh mungkin mereka nggak akan mendengarkan dan tidak memperhatikan. Tapi dengan jalan silakan gitu. Kalau anak SD ya mungkin kita belum bicara gadget di situ ya, jangan dulu gitu ya. Tapi lebih ke bermain. Nah kita kemas dengan ada permainan tradisional misalnya. Kita juga punya komunitas namanya pembelajar nomaden. Nah itu mereka berusaha untuk mempertahankan dan memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak SD gitu. Nah, itu juga bisa kita lakukan kolaborasi dengan mereka. Seperti itu mungkin. Baik, sudah terjawab ya Ibu Kepala Sekolah dari SDN 06 Parit Antang. Mungkin karena kalau misalnya pariwisata, kalau seperti biasanya kita hanya datang jalan-jalan atau foto-foto menikmati, itu tidak ada nilainya sebetulnya. Jadi kita cara menikmati pariwisata sekarang ini sudah banyak orang yang mengemasnya sedemikian rupa, misalnya dengan terlibat langsung seperti yang sudah dijelaskan Bang Faisal tadi, misalnya kita melewati sawah, kita secara tidak langsung anak-anak sekarang pun juga tahu, oh di sawah prosesnya pun seperti ini. Jadi kita tidak hanya pariwisata sejarah, tapi juga edukasi di alamnya seperti itu. Ya. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari Bang Edward Trisno. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita tingkatkan ke depan dalam rangka meningkatkan literasi cagar budaya serta langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mempromosikan cagar budaya di Kota Bukit Tinggi? Baik. Ya, sebenarnya meningkatkan literasi itu ya mungkin gitu ya dari pemerintah, dari komunitas masyarakat gitu. Di media sosial itu kita juga bisa lakukan gitu ya. Kita sebarkan informasi sebanyak-banyaknya tentang cagar budaya yang ada di Kota Bukit Tinggi ini supaya menjangkau banyak kalangan kan gitu. Nah, dengan cara roadshow ke sekolah-sekolah, ke desa wisata gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Hotel-hotel, restoran itu juga bisa dilakukan. Mungkin kita meninggalkan ada brosur tentang paket wisata pusaka, di situ juga bisa dilakukan gitu ya. Langkah-langkah yang harus diambil untuk mempromosikan ya salah satunya itu tadi dengan kita roadshow gitu ya, dengan menyebarkan informasi di media sosial, dengan kita taruh poster atau brosur di hotel, restoran atau di tour and travel, itu menjadi salah satu langkah juga. Melakukan kegiatan langsung gitu ya, walking tour gitu ya, city tour gitu ya ke ke cagar budaya gitu ya. Itu juga bisa menjadi ini ya, dilihat oleh wisatawan massal gitu. Ini orang rame-rame kemana, ngapain gitu ya. Nah tentunya kita butuh ada semacam kayak mungkin atribut gitu ya supaya mereka juga tahu oh ini kegiatannya beda ya gitu ya. Walaupun memang objek pariwisata untuk yang massal tetap jalan ya. Kita bukan berarti ini ada persaingan di sini, tapi kita berusaha untuk mengembangkan gitu ya, memperluas lagi dan jangan terpusat di kawasan Benteng Pasar Ratih saja gitu ya.
Karena kalau bicara kota wisata harusnya sampai ke pinggiran kota Bukit Tinggi juga gitu ya. Ada Panorama Baru, ada Sanjay, ada Pari Antang tadi, Tigo Baleh, sawahnya yang luas sekali, pemandangan Merapi Singgalangnya juga bagus di situ. Secangkir kopi harga 5.000 pun jadi mahal rasanya gitu ya. Nggak harus kita nongkrong di kafe gitu ya. Nah, itu banyak sekali ada apa namanya kopi di Bukit Api. Nah, itu mungkin belum tersentuh banyak gitu ya karena terpusat di daerah Benteng Pasar gitu ya. Padahal itu bisa jadi wisata juga gitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Memang selama ini pariwisata di Bukit Tinggi sebetulnya sudah banyak desa wisata ya Bang, tapi sepertinya para pengunjung atau wisatawan mereka masih terpusat di Jam Gadang, Ya. Pasate dan sekitar bilang tadi. Mungkin ini juga jadi catatan ke depannya bagi pemerintahan bagaimana caranya desa wisata mereka sudah dapat adwi sebetulnya tapi kok orang nggak tahu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Nuraga Budaya. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM masyarakat sebagai pemilik potensi alam dan budaya sekaligus sebagai pengelolanya agar semua terkelola dengan baik? Oke. Ya, sebenarnya ini yang kita temukan akhirnya ketika kita bicara pariwisata 6.0. Nah, mungkin ini masih baru ya karena yang berkembang saat pandemi itu adalah pariwisata 5.0 gitu ya. Apa itu pariwisata 6.0? Pariwisata 6.0 itu adalah ketika kita hanya mengganti si pemeran gitu. Dalam artian seperti ini. Anggaplah saya seorang pedagang kopi dari Bukit Api gitu ya. Nah, bagi saya berdagang kopi itu adalah kehidupan saya sehari-hari dan itu biasa menurut saya gitu ya. Tapi ketika posisi saya digantikan oleh salah satu teman saya yang datang dari Jerman misalnya nih, kebetulan sekarang saya ada tamu dari Jerman namanya Thomas gitu ya. Nah, saya bilang ke Thomas, Thomas, kamu gantikan peran saya sebagai pedagang kopi. Nah, itu akan menjadi pariwisata 6.0. Jadi di situ disebutkan kalau menurut pandangan saya itu namanya pariwisata kehidupan. Nah, kalau seperti itu nggak perlu kita bicara kualitas SDM karena pasti dia berkualitas soal itu gitu ya. Jadi artinya si Thomas akan merasakan seperti ini loh saya hidup gitu sebagai pedagang kopi. Nah, apakah tidak perlu ditingkatkan? Kualitas mungkin sudah ada gitu ya, tapi peningkatan tetap perlu gitu ya, pengembangan tetap perlu. Dari segi apa? Mungkin bahasa. Kebetulan saya tidak bisa berbahasa Jerman, otomatis saya harus membawa seorang penerjemah bahasa Jerman kan gitu. Nah, di situ akan melibatkan orang lain. Tapi kalau misalnya saya bersedia untuk belajar bahasa Jerman, otomatis kualitas saya meningkat gitu kan. Dan si Thomas pun tidak, bukan berarti kita hanya melihat dari satu sisi, Thomas juga belajar bahasa Indonesia gitu. Thomas juga belajar bahasa Minang supaya apa? Terjadi terasa apa ya, komunikasi yang mungkin akan langsung gitu dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa berbahasa yang sama gitu ya. Tapi ketika kita punya bahasa yang bisa sama-sama ngerti, otomatis langsung gitu ya. Tapi kalau tidak, harus ada proses penerjemahan. Nah, seperti itu. Jadi kita bicara dulu dari kondisi si warganya dulu, si tuan rumah dulu, gitu ya. Nah, wisatawan harus bisa menyesuaikan dengan tuan rumah. Tapi tuan rumah harus terbuka juga untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan cara seperti itu, tidak akan sulit bagi tuan rumah untuk menjadikan ini pariwisata. Karena tidak ada yang dirubah, hanya menjalankan sehari-hari. Nah, nanti ada penyesuaian-penyesuaian tentunya ada, tapi dasarnya tetap tidak kita ubah. Seperti itu. Baik. Jadi mereka tidak akan kesulitan. Menerapkan mungkin kita sebagai masyarakat lokal itu kita harus belajar yang namanya Sabta Pesona gitu ya Bang. Betul, itu keharusan. Ya, karena itu di mana-mana akan kita gunakan gitu ya. Tapi yang sering terjadi, kenapa banyak masyarakat atau pengelola gitu ya mengalami kendala, itu karena mungkin ada yang harus mereka sesuaikan dalam waktu singkat gitu ya. Padahal sebenarnya yang cara mereka punya selama ini itu pun menarik gitu bagi wisatawan. Nggak apa-apa kita pakai dulu yang ada, pelan-pelan nanti kita berbicara tentang aman misalnya gitu ya. Demi meningkatkan keamanan, kita harus seperti ini. Misalnya bersih, demi meningkatkan kebersihan kita harus seperti ini. Jadi kita nggak itu dulu kita persiapkan, baru kita datangkan wisatawan nggak gitu. Nggak apa-apa kita sajikan apa adanya gitu ya, supaya kita tahu gitu dari sisi mana kita kurang, nanti di situ kita benahi. Begitu. Berarti bisa dipahami ya buat yang bertanya tadi, karena semuanya itu dimulai dari kita dulu, baru kita Ya. amalkan yang ada dulu.
dulu, barulah pelan-pelan kita belajar membenahi sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kita kembali lagi ke cagar. Oh, ini dulu kita jawab nih Bang, soalnya masih berhubungan. Persoalan yang Thomas tadi, bukan tuan rumah Bukit Api, lalu gimana dengan peningkatan kualitas warga lokal sendiri, termasuk soal literasi terkait sektor pariwisata itu sendiri? Ya, nah itu dia. Eh, bagi warga lokal, eh, tugasnya adalah menceritakan saja keseharian yang ada di sana dan sejauh mana mereka tahu tentang daerah mereka. Anggaplah kita cerita tadi Bukit Api misalnya gitu ya. Bukit Api Marandang masih pakai bulango, tidak pakai mesin misalnya gitu kan. Terus Thomas ini kebetulan dia sarjana mesin gitu ya. Dia kerja di Ford gitu. Dia datang ke sana, terus dia melihat proses pengerjaan itu, dia bisa nanti akan terjadi akulturasi di situ, akan ada pertukaran pengetahuan di situ, ada juga apa ya namanya transfer knowledge gitu ya. Dia mungkin akan melihat kayaknya ini nih bisa dibuatkan seperti ini loh gitu. Nah, jadi tidak meninggalkan yang tradisional, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan modernisasi. Nah, gitu. Jadi tugas dari tuan rumah adalah yang menyajikan yang sehari-hari mereka punya. Tidak harus mereka harus tahu juga hal-hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Dengan mereka otentik keaslian yang mereka sampaikan itu, kekhasan yang mereka punya, itu akan menjadi nilai bagi orang yang ternyata mereka minum kopi itu dari mesin misalnya kayak gitu ya kan. Dan mereka akan tahu oh ternyata ini ada arangnya ya, ada yang nggak matang juga, nggak rata gitu ya. Nah itulah bedanya prosesnya gitu ya. Di situ akan terjadi transfer knowledge. Nah seperti itu. Nah, izin juga Bang berbagi pengalaman juga nih. Kita kebetulan di komunitas Rubah Baca Anak Negari itu tahun kemarin itu ada ke tamu dari Brazil namanya Bender. Nah, kita bawalah dia ke suatu jorong Jalikur namanya. Nah, di sana kita memang tidak menyiapkan warga. Kita datang secara mendadak. Nah, karena tidak ada persiapan sama sekali, semuanya itu terjadi begitu saja. Ternyata ini antusias Bang. Karena kenapa? Pertama kali datang itu kita bawa itu ke warung, dia minum yang namanya teh talua, tapi yang ngocok taluanya sendiri itu si bender ini, si bule ini. Jadi dia punya experience yang baru nih, kayak aneh ya kok saya yang kenapa harus telurnya telur itik katanya kan, kenapa nggak telur ayam, kenapa bikin tehnya seperti ini. Jadi makin banyak pertanyaan dengan posisi warga yang tidak bisa bahasa sekali, jadi komunikasinya ya udah pakai bahasa isyarat tapi mereka nyambung gitu. Kemudian juga kita pernah bawa juga bikin kerupuk mage, kerupuk kamang itu Bang, dia terlibat bikin sampai jebur dia terlibat. Dan itu memang menarik ternyata bagi orang dari luar negeri untuk melihat bagaimana petani ke sawah, bagaimana kita makanan tradisional kita, minuman tradisional kita. Berarti kita dari hal itu aja kita sebetulnya sudah bisa menjual nilai wisata yang ada di desa kita sendiri. Seperti itu gitu ya, Bang. Betul, dan jangan lupa harus ada potensi ekonomi ya, dalam artian seperti ini. Dia datang ke Kerupuk Mage tadi ya, terus satu lagi tadi Lamang Talua. rampai Nah, itu kan terjadi transaksi, ya. ya kan? Nah, jangan sampai tuan rumah itu merasa mereka hanya datang lewat gitu ya. Jadi harus ada yang tinggal. Dalam artian apa? Ya mungkin ada yang dibeli gitu. Ya, jadi seperti itulah kita berbagi gitu ya. Jadi selain kita dapat pengalaman, dapat cerita dari tuan rumah, tapi jangan lupa juga yang mereka jual atau yang mereka punya gitu ya, yang bisa ya, mungkin kreativitas yang ada di sana itu kita beli gitu kan. Nah, dengan seperti itu saya yakin semuanya akan diuntungkan gitu dan semua akan welcome gitu. Mari datang gitu. Karena dengan begitu kan efeknya positif gitu kan. Nah, saling menguntungkan jadinya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya apa? Oh, tidak ada lagi pertanyaan. Berarti di sini saya ingin bertanya juga nih, Bang. Dalam selama ini Abang terlibat dalam menjaga kelestarian cagar budaya Bukit Tinggi ini, apa sih tantangan yang Abang rasakan selama ini, hambatannya apakah dari segi regulasi kah, atau dari segi pendanaan kah, atau dari pemerintah, atau dari masyarakat? Boleh dibantu diceritakan sedikit, Bang?
Iya, jadi dari penelitian lagi kita ambil coba gitu ya. Jadi ada namanya ancaman keberadaan pusaka atau cagar budaya. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu, Undang-Undang tentang cagar budaya, disebutkan ada tiga ancaman dari cagar budaya itu. Yang pertama kemusnahan, yang kedua kerusakan, dan ketiga itu kehancuran gitu. Jadi di sini kita sudah ada sih studi kasusnya di Kota Bukit Tinggi itu. Mudah-mudahan ini tidak hanya menceritakan kasusnya, tapi juga bisa nanti dicarikan solusinya bersama gitu ya. Jadi Hotel Sentrum itu sudah 100 hampir 115 tahun ya usianya dari dibangun. Itu kondisinya sekarang hampir musnah, terbengkalai. Nah itu kita nggak tahu tuh nasibnya seperti apa. Memang kalau kita bergerak dari komunitas dan media saja itu tidak cukup. Kita butuh pemerintah, kita butuh pemilik, kita butuh juga ya pihak-pihak lain ya yang terkait dengan cagar budaya ini. Bagaimana nih nasib dari Hotel Sentrum ini? Kita di sini bukan bicara tentang kepemilikan, tapi kita bicara ini harus kita jaga, harus kita lindungi itu. Yang kedua kerusakan. Kerusakan ini juga studi kasusnya ada bekas penjara, penjara lama yang ada di Kota Bukit Tinggi. Banyak tokoh-tokoh besar yang juga dulu di penjara di sini sudah tidak aktif sejak tahun 90-an seingat saya gitu ya. Tapi sudah ada sejak tahun 1850 penjara ini. Dan kondisinya sekarang rusak gitu ya. Nah, bagaimana nih nasibnya? Akan kita apakan ini? Si penjara lama ini. Satu lagi kehancuran. Seperti yang saya ceritakan tadi sebelumnya, Los Saudagar itu sudah hancur, gitu ya. Hancurnya kenapa? Karena gempa waktu itu tahun 2007. Jadi runtuhlah itu bangunan, tersisa sedikit puing-puingnya dan itu masih ada dan selalu kita ceritakan ketika kita lewat di situ. Ini bekas dari Los Saudagar gitu. Nah, sangat sayang sekali kalau seandainya itu tidak dilindungi karena itu bagian dari cagar budaya yang memang terdaftar. Itu mungkin gambarannya gitu ya. Solusinya yaitu tadi kita butuh sinergi ya supaya benda-benda cagar budaya ini terlindungi lah gitu ya. Melindungi itu bukan berarti kita nggak boleh gunakan, nggak boleh apa-apakan. Karena di dalam pelestarian itu ada tiga gitu ya. Pelindungan, ada pengembangan dan pemanfaatan. Saya memang langsung lompat ke pemanfaatan ya supaya ada nilai ekonomisnya di situ. Karena kan biasanya orang kan kalau sekadar menjaga lingkungan dan sosial mereka nggak dapat duit, pasti ogah-ogahan kan. Tapi kalau udah bicara ekonomi, pada semangat seolah ini punya saya, ini saya ikutan ya, gitu nggak apa-apa. Selama itu hasilnya kita bisa bagi sesuai dengan porsinya, kenapa tidak kan gitu? Jangan dimakan sendiri kan gitu ya. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Bang. Bagaimana kira-kira pendapat Bang Faisal jika kita merancang sebuah event bertajuk Jelajah Cagar Budaya Bukit Tinggi yang melibatkan pihak. Ya, bisa sekali ya. Karena sebenarnya dari penelitian ini kita punya dua kawasan cagar budaya. Ya, sorry, namanya ya dua kawasan cagar budaya. Ada kawasan Pasar Rateh, ada kawasan Jalan Sudirman. Kenapa kita harus bagi? Karena kan kita juga mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh ya. Nah, ada dua kawasan. Kemudian dari dua kawasan itu ada 5 situs di dalam dua kawasan itu. Nah, itu dari 5 situs kita bisa jadi paket wisata 5 paket tuh. Paket wisata situs Jam Gadang, paket wisata situs Jalan Panorama, paket wisata situs Benteng, paket wisata situs Jalan Sudirman, paket wisata situs stasiun. 5 itu kita bisa lakukan dalam waktu 2 jam lah perjalanannya, jelajah cagar budaya. Nah, tinggal kita bareng-bareng nih, kolaborasi pemerintah, pendidikan ya, akademik gitu ya, media, bisnis, swasta gitu ya, tour and travel, hotel, restoran gitu ya, ada juga masyarakat, komunitas gitu ya, pemerintah dan wisatawannya tentu gitu ya. Warga tidak bukan berarti tidak bisa, warga harus juga karena mereka lah tuan rumah. Jangan sampai dampak pariwisata ini hanya dirasakan oleh segelintir orang. Harusnya warga lah yang pertama merasakan dampak dari pariwisata karena mereka yang menjadi tuan rumah di sini gitu ya. Mereka bukan pendatang, mereka tuan rumah di sini gitu ya. Harusnya mereka juga mendapatkan manfaat dari adanya pariwisata. Nah, seperti itulah kira-kira. Mungkin Bang, apakah ada rencana dari komunitasnya Bang Faisal sendiri untuk membuat hal seperti yang ditanyakan Bang Edward ini? Ya, tentunya ada gitu ya. Jadi kita
3 tahun ini memang jalan gitu ya. Ada Tourpreneur, ada KG Sumbar, ada Padang Heritage di Padang, ada Pasaman Heritage di Pasaman, ada Sawah Lunto Cold Town di Sawah Lunto, ada juga Solo City Heritage City gitu ya. Itu juga ada di City Heritage ya. Itu di Solo, sama satu lagi ada 6 itu. Udah ada 6 komunitas heritage di Sumbar gitu ya. Dan kita juga terhubung sebenarnya dengan teman-teman di Bandung, di Jogja, di Jakarta gitu ya, di Bogor gitu. Itu juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya sangat bisa sekali gitu ya kita merancang event gitu. Dan bahkan jangan hanya teman-teman di sini, sebenarnya kita bisa undang yang jauh-jauh juga, nasional, internasional gitu ya. Apalagi kalau bicara Bukit Tinggi, kita bukan kota nasional sebenarnya ya. Kita pernah ada punya sejarah sebenarnya menjadi kota yang uh, apa namanya ya, bisa dibilang internasional ya. Ada jejak-jejak internasional juga di sini, seperti PDRI misalnya menyelamatkan Republik Indonesia gitu ya. Kalau tidak ada PDRI waktu itu, mungkin Indonesia sudah dijajah kembali oleh ya waktu itu Belanda dan sekutunya gitu ya. Tapi PDRI itu menjadi jejak internasional tuh yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, Jam Gadang juga sih sebenarnya, karena itu tidak main-main ya. Itu Ratu Belanda sendiri yang datang waktu itu menyerahkan gitu ya. Berarti ada peristiwa internasional juga di sini. Ratu Belanda pernah datang ke Kota Bukit Tinggi. Itu kita bisa buat peringatannya. Itu tahun depan tuh insya Allah tuh, 100 tahun Jam Gadang. Nah, kalau bisa Ratu Belanda datang ke sini gitu ya. Ya, dulu ya Ratu Juliana ya. Kalau sekarang Beatrix gitu kan. Nah, ayo dong main ke Bukit Tinggi. Dulu neneknya pernah ke sini kan gitu. Nah, kayak gitu. Itu wisata apa namanya ya? Diaspora, ya, ya. Jadi kayak melihat leluhur gitu ya. Napak tilas. Mungkin ini juga nih Bang, dari kegiatan-kegiatan sepertinya banyak nih sahabat Rumah Baca Anak Nagari yang memiliki ketertarikan mengikuti kegiatan Bang Faisal bersama dengan komunitas. Mungkin ketertarikan ini dari mana sih mereka mulai dahulu? Apakah ada Instagram yang harus mereka follow atau bagaimana nih Bang? Biar Wah, tahu uh, melakukan. ya, kalau untuk Bukit Tinggi memang akun khususnya belum ada. Dulu pernah kita bikin, tapi kan ada kekhawatiran seperti ini. Namanya akun itu kan harus ini ya, maksudnya punya follower, punya algoritma yang sefrekuensi dengan si calon usernya gitu ya. Jadi akhirnya di Bukit Tinggi itu waktu itu belum ada kolaborator ya. Jadi kita masih menggunakan akun Tourpreneur untuk mempromosikan kegiatan pariwisata di Kota Bukit Tinggi, pariwisata pusaka khususnya gitu ya. Kemudian ada waktu itu KG Sumbar gitu ya. Ada KG Sumbar untuk Koto Gadang, itu kita lakukan kolaborasi. Nah, KG Sumbar itu memang spesifik akun khusus yang dibuat untuk heritage di Koto Gadang. Tapi bukan berarti hanya melakukan kegiatan di Koto Gadang, karena Koto Gadang dan Bukit Tinggi itu sebenarnya satu paket. Jadi kita saling keterkaitan, sehingga kita saling melakukan kadang-kadang start dari Bukit Tinggi, finish Koto Gadang, atau start dari Koto Gadang, finish Bukit Tinggi, atau satu-satu gitu ya. Teman-teman dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi, teman-teman Bukit Tinggi ke Koto Gadang. Nah, itu bisa dilihat di situ informasinya. Kemudian juga tadi disebutkan ada juga Padang Heritage gitu ya. Itu untuk yang di Padang. Ada Pasaman, ada Solo, ada Sawalunto. Jadi, uh, mari kita bangun itu jejaring yang lebih besar supaya nanti kita kan saling mengisi ya. Kayak Padang itu sudah ada sejak tahun 2016. Mereka sudah sangat melek lah soal aktivitas pariwisata pusakanya. Kalau Bukit Tinggi sama Koto Gadang baru jalan 3 tahun yang di lapangannya gitu ya. Nah, itu bisa dicek di situ gitu ya. Kalau memang teman-teman mau, mungkin melalui Rumah Baca Anak Nagari kita buat kegiatan kolaborasi. Nanti bisa Rumah Baca Anak Nagari yang menghandle gitu ya proses pendaftaran dan lain-lain. Nanti di lapangan baru entrepreneur dan teman-teman yang melakukan. Kita juga ada komunitas pecinta museum namanya gitu ya. Ada pembelajar nomaden tadi gitu ya. Nah, itu juga bisa kita libatkan mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Baik, sangat menarik nih Bang bagi kita dari Rumah Baca Anak Nagari karena di tahun ini kita biasanya tiap tahun itu ada kegiatan lapangan, turun ke lapangan, tur ke rumah-rumah baca atau pustaka-pustaka yang ada di daerah. Mungkin pada tahun ini bisa juga nih kita sedikit menyentuh ke bidang pariwisata karena kan literasi juga tidak lepas dari pariwisata gitu. Uh, Yeah. um, karena sudah tidak pertanyaan dari
para audiens, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Bang. Ya, Ada pesan utama yang ingin Abang sampaikan terkait pemanfaatan cagar budaya untuk pariwisata pusaka ini? oke. Ya, kalau terkait dengan pesan, harapan dari saya sebenarnya menjaga atau melindungi cagar budaya itu kan tugas semua warga dan masyarakat ya. Karena itu bagian dari apa namanya ya, nilai jati diri kita gitu ya. Baik itu mungkin secara adat, secara pemerintahan gitu ya. Itu ada nilai di situ yang harus kita pertahankan gitu. Nah, dengan kita punya kesadaran itu dulu, kita bisa nanti mencari tahu lebih jauh tentang cagar budaya, tentang pusaka yang ada di daerah kita masing-masing. Lalu dengan begitu, kita berusaha juga nanti menyebarluaskan ke orang-orang lain. Harapannya, misalnya nih, saya sudah berusaha nih untuk mempelajari cagar budaya Kota Bukit Tinggi. Tentu saya pengen yang saya pelajari ini juga diketahui oleh mahasiswa mungkin, masyarakat yang saya temuin mungkin, atau misalnya ketika saya ke desa wisata gitu ya. Tujuannya apa? Supaya tidak hanya saya yang tahu tentang ini, tidak hanya sedikit orang yang tahu tentang ini, tapi setiap orang tahu tentang ini. Sehingga dia kapanpun ketemu dengan wisatawan atau tamu gitu ya, dia bisa menggunakan ini untuk menjadikan itu adalah paket pariwisata gitu ya. Dan otomatis gitu ya, kita tadi bicara ya, menjaga lingkungan, menjaga sosial, dan otomatis ekonomi juga harus kita lakukan. Dan ini juga sejalan lah dengan pariwisata 5.0 yang bicara tentang quality, berkelanjutan gitu ya, responsible gitu ya. Jaga yang ada. Kita tidak harus neko-neko gitu, harus keren, harus modern, nggak gitu. Kita berangkat dari yang ada aja. Kita perlihatkan, ini loh keasliannya. Sekalipun mereka mungkin melihat, kok jadul ya? Ya nggak apa-apa. Justru karena jadul itu mungkin kamu nggak akan menemukan di tempat lain. Nah, dari situ mungkin kita tetap terbuka untuk pengembangan gitu ya. Mungkin ada teknologi yang bisa kita buat dari situ, tapi tidak melupakan sejarah gitu ya. Melupakan cara-cara tradisional. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita bertemu lah di kegiatan di Kota Gadang besok dan minggu depan di Kota Bukit Tinggi. Karena bulan puasa kita adakan sore hari, sekalian kita berbuka puasa bareng-bareng. Mudah-mudahan rame ya. Gitu. Buat yang Amin. mungkin boleh nih mendaftar di sore hari ini, gitu ya Bang harapannya. Ya, yang Kota Gadang karena besok acaranya silakan cek di KG Sumbar tadi ya. Di story saya juga ada, tapi kayaknya udah beberapa jam lagi itu hilang gitu ya, karena story gitu ya. Kalau postingan ada di KG Sumbar, silakan di situ hubungi kontaknya, atau nanti saya posting lagi deh di story gitu ya, supaya notice sampai besok gitu. Sampai jumpa kalau gitu di Kota Gadang dan di Bukit Tinggi minggu depan kan, Kota Gadang besok. Baik. Gitu. Oke, baik. Sangat hangat perbincangan kita siang ini ya Bang, ilmu yang sangat bermanfaat, membuka wawasan bagi masyarakat umum yang awalnya tahu pariwisata itu hanya berjalan-jalan saja, hanya bersenang-senang, berfoto selesai, pulang dan tidak ada pengalaman yang menarik. Ternyata di pariwisata itu banyak sekali yang terlibat. Di dalamnya ada pendidikannya, ada adat istiadat, ada cagar budaya, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sahabat baca Rumah Anak Nagari, kita sudah berada di penghujung sesi pada siang hari ini. Kita harap mungkin ada sesi-sesi berikutnya bersama Bang Faisal, karena masih banyak yang harus dibahas terkait pariwisata ini. Karena memang pariwisata itu luas ya Bang, bisa mencakup ke segala hal gitu. Mungkin kita dari Rumah Baca Anak Nagari juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Faisal atas sharing ilmunya pada sore hari ini. Mungkin sedikit kesimpulannya, bagi teman-teman yang sudah memiliki niat untuk mengembangkan wisata di daerahnya masing-masing, coba dimulai dulu, berangkat dulu dari apa yang ada aja, sajikan dulu apa adanya, nanti perlahan-lahan baru berkembang seperti itu ya Bang. Iya, sesederhana dari rumah kita sendiri sebenarnya. Dari rumah kita tuh ada ceritanya sebenarnya gitu ya. Tapi tentu akan sangat khusus sekali. Tapi kalau misalnya kita berangkat dari benda-benda yang memang sudah menjadi apa ya, objek gitu ya, yang dicari orang atau punya kisah misalnya gitu ya. Nah itu kita bisa juga nanti akan kombinasikan dengan apa-apa yang ada di daerah kita. Misalnya ada warung,
ada industri. Nah, itu kita masukkan gitu. Tapi kita harus ada spot yang memang kece lah gitu ya. Misalnya kayak kita selalu start dari Jam Gadang kalau di Bukit Tinggi gitu. Karena bagi orang Jam Gadang tuh penting gitu kan. Nanti baru kita nyebar mau ke barat, ke utara, ke timur atau ke selatan misalnya gitu kan. Nah, yang penting kita harus dapat dulu spot yang menariknya dulu Baik. gitu. Pokoknya mulai dulu dari diri sendiri, jangan ditunggu-tunggu arahan dari pemerintah seperti itu ya Bang. Ya, kita butuh support dari pemerintah, tapi dengan menunggu kita rugi waktu, rugi tenaga, rugi juga di uang sebenarnya itu kan. Jadi kita jalani dulu. Nanti kita bisa kolaborasi dengan siapa aja, termasuk dengan pemerintah dan lainnya. Gitu. Baik, terima kasih Bang Faisal waktunya untuk siang hari ini. Mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman kita, dari sahabat baca, kita akhiri sesi siang ini. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bang Faisal dan juga untuk seluruh sahabat Rumah Baca Anak Nagari. Kita akhiri dengan Ya, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. amin, amin ya robbal alamin. Baik, kita akhiri ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faisal di sesi berikutnya. Semoga. Ya, kita lanjut nanti pariwisata 6.0 minggu depan. Baik, kita end ya Bang. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.